sesuai dengan nama mata kuliahnya ya. Jadi rekayasa wilayah pesisir. Mengharapkan kalian sekarang sudah sedikit banyak sudah memahami apa kontribusi dari keilmuan dari teknik geomatika maupun teknik kelautan dalam kaitannya dengan rekayasa wilayah pesisir ya. Kata-kata rekayasa ini kalau secara teknis sebetulnya selalu dikaitkan ya, hampir selalu dikaitkan dengan pembangunan ya, selalu dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi kata-kata rekayasa itu selalu dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, Anda bayangkan bahwa kalau kita bicara rekayasa wilayah pesisir, itu adalah Anda bayangkan bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi ya sesuai dengan keilmuan, baik itu geomatika maupun kelautan, dalam hubungannya dengan pembangunan wilayah pesisir. Ya. Nah, Anda tentu masih ingat kalau kita bicara mengenai pembangunan ya, maka sebetulnya tujuan utamanya adalah kemakmuran rakyat gitu ya. Dalam hal ini adalah masyarakat pesisir. Ya. Nah, itu aja sebagai pembuka ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada peserta untuk bertanya. Silakan. Untuk yang bertanya nanti saya catat dan jadi tambahan nilai ya. Ya, saya juga di ITB, Pak Zul, yang aktif itu saya berikan ini ya, nilai tambahan, Pak Zul, untuk Siap. penentuan nilai akhir. Ya. Iya, Pak. Dan nggak tahu atau kebetulan atau tidak kebetulan ya, ternyata yang nilainya rendah itu yang tidak aktif malah, termasuk nilai ujiannya. Iya. Kebanyakan gitu. Jadi kalau orang Sunda bilang tuh eueuh kahayang gitu. Jadi nggak ada keinginan gitu. Jadi nilai UTS-nya kecil, nilai UAS-nya kecil, di kelas tidak aktif. Jadi saya juga heran itu mahasiswa itu maunya apa gitu. Mau ngapain? Punten Pak, ada yang bertanya atas nama Fahrul Ramadan. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya kan ada tugas kemarin yang tentang aliran sungai. Ya. Nah, terus menemukan di beberapa daerah kayak seperti di Karawang, terus di dekat rumah saya juga ada sungai yang harusnya bertemu. Tapi ini tidak dipertemukan gitu, Pak. Jadi kayaknya sungai yang satu ngalir di bawah, terus sungai yang kedua di atasnya gitu. Jadi bukan bertemu, malah dipisahkan. Itu gimana itu, Pak? Itu ciri orang yang pesimis itu, dipisahkan. Kalau yang optimis dia akan bertemu gitu. Iya, enggak ternyata banyak sungai yang sebetulnya dia punya titik temu, tapi enggak di apa ya bahasanya, enggak disatuin gitu, Pak. Jadi begini, sungai itu kan sebetulnya alami gitu. Sebetulnya tidak persoalan apakah dia bertemu atau tidak, karena memang sungai itu kan juga ada cabang-cabangnya ya. Jadi ada kalanya memang ujung dari cabangnya itu ya habis sendiri dia. Jadi dia tiba di suatu titik yang kemudian ya hanya sampai di situ aja. Dia tidak berlanjut ke muara gitu ya. Jadi memang dia ada anak-anak cabang sungai gitu. Kemudian dia itu berujung di suatu tempat. Jadi sebetulnya kalau itu merupakan suatu fenomena alam tidak jadi masalah gitu kan. Yang jadi masalah itu kalau kemudian bahwa sungai-sungai itu pada saat hujan atau pada saat pada saat hujan terutama ya menimbulkan banjir kan gitu yang menjadi permasalahan utama, atau di daerah aliran sungai atau di badan sungai itu sendiri, di kiri kanannya itu misalnya yang semula ditumbuhi oleh tumbuhan kemudian menjadi misalnya terjadi erosi gitu ya, terjadi pengikisan dinding-dinding sungai, atau juga pola
kehidupan masyarakat di sepanjang sungai yang selalu membuang sampah di sungai sehingga membuat sungai menjadi kotor ya, kemudian terjadi pendangkalan dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin tanya lebih lanjut sebetulnya persoalannya di mana yang kamu sampaikan itu? Kan sebetulnya sungai itu ya memang ada yang bertemu, ada yang tidak karena memang sungai itu ada cabang-cabangnya gitu. Sebetulnya nggak ada masalah kalau itu memang terjadi fenomena secara alam ya. Memang dalam kasus misalnya di Citandu itu ya karena apa namanya sungainya berlika-liku begitu, ada upaya untuk apa namanya men-shortcut gitu ya, membuat sodetan gitu. Jadi sungai itu diubah alirannya itu supaya lebih singkat atau untuk keperluan yang lain ya. Jadi dari yang semula alami kemudian disodet ya supaya diatur lebih lanjut begitu. Nah sebetulnya kan yang ingin saya tanyakan sebetulnya persoalannya apa dengan tidak bersatunya sungai itu gitu? Itu Pak, jadi ada sungai yang pertama itu mengalir dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, itu warnanya itu coklat. Jadi beda hulu. Nah, terus ada sungai yang kedua itu dari selatan ke utara. Warnanya hitam. Nah, hulunya juga beda. Jadi elevasinya itu tingginya itu beda gitu, Pak. Jadi yang sungai hitam itu di bawah, terus yang sungai coklatnya itu di atas gitu. Tidak Ya, digabung. masalahnya apa? Iya, maksudnya kenapa nggak digabung aja gitu? Loh, yang siapa yang gabungin ya? Kamu gimana sih? Iya, Makanya tadi maksud saya itu, Pak. saya bilang ya sungai itu kan alami gitu ya. Ya Ya. alami itu apa adanya gitu. Nah, akan timbul masalah kalau kemudian dia berdampak, misalnya menimbulkan banjir saat hujan atau apa gitu ya. Nah, kalau sudah menimbulkan masalah, baru kita harus upayakan kan. Nah, upayakan itu apakah dengan cara disatukan, apa dengan cara disodet, atau dibuat tanggul, ditinggikan tanggulnya. Nah, jadi harus jelas dulu dengan fenomena yang sekarang sungai itu tidak bersatu, masalahnya di mana gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya nggak ada masalah sih, Pak. Saya mau nanya aja. Ah, kamu mah atuh. Ya, Enggak, kalau jadi nggak ada kan masalah ya. kok ada aliran sungai yang seperti itu gitu. Saya baru tahu Ya gitu. itulah artinya kamu menemukan seperti itu ya artinya bukan sesuatu yang aneh lagi, memang bisa seperti itu gitu. Bahkan tadi saya katakan sungai itu ada yang bercabang dan tidak semuanya harus bertemu gitu. Dan tidak semuanya ujung dari sungai itu ke muara ya, tidak semua karena ada cabang-cabang yang kalau ditelusuri ya Pak Zul ya ujungnya itu dia habis sendiri airnya gitu. Iya. Jadi kan ada cabang-cabang sungai yang begitu ya. Oke ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, kamu nikmati aja lah. Itu menarik juga tuh. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat gitu. Ya. Iya, Kalau Pak. Itu fenomena namanya, ya suatu kalau fenomena. Atau Pak Zul ya, Pak. ada. Kalau saya cuman penasaran aja itu bertemu di tengahnya Ya. bagaimana ya? Apakah bentuk seperti jembatan atau Iya, nanti saya fotokan, Pak. itu bertemu di tengah begitu kan berarti? Iya, bertemu. Tadi kamu bilang nggak bertemu. Enggak, perbedaan elevasinya itu, jadi dia itu nggak menyatu gitu. Bahasanya apa ya? Nggak campur. Seperti lewat di bawah kolongnya begitu ya? Ah iya. Kalau alami gimana? Bentar. Iya, oke. Nanti mungkin bisa difotokan. Saya malah penasaran ketemunya bagaimana itu kok tidak gabung. Ya itu yang jelas itu dugaan saya itu cabang-cabang sungai aja Pak Zul. Iya Pak. Ya karena memang topografi dari daratannya itu kan unik gitu ya, topografi daratannya unik. Nah kemudian Anda jangan lupa ya bahwa warna dari air sungai itu kan sangat bergantung dari selama perjalanannya itu kan. Jadi kalau dia melewati daerah yang berlumpur ya ada kemungkinan dia hitam gitu. Ada kalau dia melewati daerah yang apalagi dia berwarna coklat dan seterusnya gitu ya. Ya begitu.
Siap. Saya lihat yang lain ada yang senyum-senyum. Coba tanggung jawab dong. Ada senyum-senyum tuh mau nanya atau apa gitu. Atau mau komentar, silakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan menurut tugas kemarin itu yang UU nomor U34 tahun 2014 itu yang ya itu yang di bab 5 yang kewenangan daerah provinsi di laut daerah provinsi yang berciri kepulauan itu Pak. Kok Undang-Undang 3 kamu mengubah saya enak kamu aja? Iya Undang-Undang 23. Yang kan kontribusi yang teknik geomatika. Nah, saya ingin bertanya Pak yang tentang pasal 29 itu tentang kebijakan DAU dan DAK. Apakah untuk setiap daerah itu dipukul sama rata apa setiap daerah itu beda-beda ya Pak? Dana alokasi umumnya dan dana alokasi khususnya Pak? Yang jelas beda-beda ya, nggak mungkin sama ya. Nah, salah satu faktor yang ini yang menarik ya kalau dikaitkan dengan kontribusi kita adalah salah satu yang menjadi pertimbangan besarnya dana alokasi umum itu adalah didasarkan pada luas daerah ya. Nah, luas daerah ini kan data fisik nih, data spasial gitu kan. Nah, makanya daerah-daerah itu berkepentingan untuk memperluas wilayah lautnya. Makanya dalam konteks itu ya, ada 8 provinsi yang mengklaim dirinya sebagai provinsi kepulauan. Sebetulnya ujung-ujungnya adalah mereka menginginkan tambahan ya, dana khusus ya, yang disebut dengan dana alokasi khusus. Karena mereka merupakan provinsi laut begitu. Jadi dominan wilayahnya itu adalah laut. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya memang ujung-ujungnya sih nanti ke menginginkan dana alokasi umum yang lebih luas gitu, yang lebih dana alokasi umum yang lebih besar karena wilayahnya lebih luas gitu. Ya, itu jawabannya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya silakan. Enggak, ada yang mau tanya? Terlihat. Saya berikan kasus ya. Coba dipikirkan sama-sama. Sekarang misalnya di DKI ya, itu sedang dibangun atau walaupun sekarang sedang berhenti ya, tapi paling tidak sempat akan dibangun 17 pulau buatan ya, dengan cara melakukan reklamasi gitu. Nah, menurut pendapat kalian ya, dikaitkan dengan rekayasa wilayah pesisir ya, pertama kita tinjau dari aspek teknisnya dulu ya. Nah, silakan dari teknik kelautan ya. Jadi kalau ada pembangunan 17 pulau, jadi disebut dengan pulau buatan, itu dari sisi teknik kelautan itu bagaimana tuh pandangan kalian? Coba yang teknik kelautan mana? Ismail Saputra? Teknik kelautan bukan? Iya, Pak. Nah, silakan. Pandangan kamu terkait dengan pembangunan 17 pulau buatan. Kalau pandangan secara profesi bagus sih Pak, soalnya proyek juga ya Pak ya. Nah, tapi kalau secara teknis dilihat dari ininya juga sih Pak, keperluan dari pulau itu. Terus kalau secara pembangunan dilihat dari aspek geografis juga Pak, soalnya kan kita harus di sekitar Jakarta ada aspek lingkungan yang rusak Mas. Suara kamu terputus. Terputus Pak. Ya, nah udah sekarang udah. Nah, jadi secara teknis ini sih Pak pembangunan Jadi menurut kamu secara teknis ini proyek ya? Proyek artinya sebagai salah Iya, satu lapangan kerja gitu ya, secara teknis.
Nah, kemudian Iya, kamu Pak. yang kamu persoalkan dampak lingkungannya gitu kan. Nah, bagi Iya, Pak. bagi pemerintah terutama yang menginginkan proyek itu terjadi, mereka mengatakan secara lingkungan itu tidak masalah begitu. Nah, terus gimana? Ya kalau tidak masalah dijalanin aja proyeknya. Tapi ini dulu Pak, soalnya kan AMDAL kita kurang tahu ya Pak ya. Jadi harus ada korelasi sama teknik lingkungan juga sih Pak. Soalnya kan kita nggak bisa ngecek apakah daerah itu udah bebas dari AMDAL gitu. Jadi dengan kata lain hasil yang mengatakan bahwa masalah lingkungan itu nggak ada masalah gitu ya, itu harus dipertanyakan gitu ya, harus dipertanyakan dan harus dikaji ulang Iya gitu Pak. dengan melibatkan ahli-ahli yang Iya, kompeten Pak. gitu ya. Oke, sekarang dari sudut pandang Iya orang Pak. geodesi dengan pembangunan 17 pulau buatan itu apa komentar Anda? Silakan orang geodesi siapa ini? Ayu Aprilia, geodesi bukan tuh? Iya, Pak. Nah, silakan. Cara pandang saya tentang dibangunnya 17 pulau buatan itu menurut saya ini ya Pak, apa sih harus banyak apa sih unsur yang diperhatikannya lagi karena kan untuk membangun pulau apalagi 17 pulau itu kan sangat tidak mudah ya Pak. Jadinya kita sebagai orang geodesi juga sangat dibutuhkan dalam merancang itu semua karena untuk kalau menurut kamu data spasial apa yang dibutuhkan kalau untuk pembangunan 17 pulau buatan itu? Data spasial ininya Pak, apa sih kayak lokasinya itu seperti apa, di mana dan juga data-data seperti penduduknya, data-data. Oh, ini yang mau dibangun di laut kok, Neng. Yang mau dibangunkan di laut ini. Ya, Pak. Jadi kalau di laut itu data utama yang dibutuhkan apa? Data utama wilayahnya apa kayak misalnya perbatasan kita juga harus pembatasan apa? Semuanya itu DKI, masuk DKI itu nggak ada batas apa itu semua DKI. Tapi kan sebelum kita membangun 17 pulau buatan itu kita juga harus memperhatikan wilayah batas pesisir dan lautnya, Pak. Sudah, itu DKI, sudah batas DKI, udah nggak ada masalah, nggak berbatasan dengan misalnya dengan Banten, nggak, dengan Jawa Barat, nggak, itu DKI semua. Yang saya tanyakan data apa yang dibutuhkan? Data apa ya Pak? Sensovidografinya masih belum ya Pak Zul ya? Data ininya Pak, mungkin data untuk memetakan seperti data untuk profil dari lautnya tersebut. Apa itu data profil laut? Baru dengar saya data profil laut. Coba Rizka Dwi Silvia itu geodesi bukan? Bukan, Pak. Saya izin menjawab boleh nggak, Pak? Kelautan, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Dema ingin menjawab, Pak. Dema, silakan. Data yang diperlukan ya Pak, yang utama untuk ya. Aspek teknis geodesi sendiri itu adalah ini Pak, pastinya adalah data batimetri Pak. Iya, data udah batimetri. Itu yang utama. Itu ya, yang Pak. Utama udah. Data batimetri itu kan Anda bayangkan gini ya, itu kan reklamasi dengan cara menimbun laut gitu kan ya, supaya nanti jadi pulau gitu. Nah, gimana dia menghitung volume tanah yang untuk ditimbunnya kan kalau dia tidak tahu informasi mengenai kedalaman di lokasi yang akan dibangun, ya kan? Nah, ya, jadi Pak. Data utamanya adalah data batimetri. Nah, ini yang menarik Pak Zul ya. Berarti kan harus ada nanti tanah-tanah yang diambil dari tempat lain untuk menimbun itu kan? Ya kan? Nah, Pak Zul tahu nggak apa yang terjadi?
kalau kita lihat di berita-berita itu ya, pasir itu ada yang diambil dari Kepri, ya kan? Nah, tapi kan Pak Zul bayangkan kalau itu ngambilnya dari Kepri terlalu jauh kan? Oke, kalau gitu cari yang lebih dekat. Oke, yang lebih dekat ada di Bangka Belitung. Gitu. Nah, sebetulnya ada yang lebih dekat lagi Pak Zul. Di mana itu Pak Zul? Pulau Seribu, Pak. Halo? Di situ juga, cuma di tempat lain. Iya. Nah, itu hasil dari survei. Jadi tidak kebetulan ya, Samsir Mira, kemudian Pak Irdam, ada satu lagi, berempat kami waktu itu ya. Kami mengunjungi kapus yang baru itu ya, jadi Kepala Pusat Hidrografi Oseanografi. Nah, kemudian pada kesempatan itu kami ditunjukkan peta batrimetri terbaru di Tanjung Priok, Pak Zul. Nah, di situ ketahuan ya, jadi ada beberapa spot di perairan Tanjung Priok itu yang apa namanya, kedalamannya lebih dalam, Pak Zul. Secara signifikan. Yeah. Nah, berarti mereka membangun 17 pulau itu tidak jauh-jauh ngambil pasirnya. Ngambil tanahnya, ya di situ-situ juga gitu, dikeruk gitu, dikeruk di situ-situ juga, ya. Nah, ada satu lagi nanti menjadi problem pada waktu mereka lakukan pemodelan hidrodinamika di situ, pasti kan informasi batimetri kan sebagai satu input kan. Nah, sekarang kalau batimetrinya sudah diubah, ya pasti kacau lagi tuh pola arus di situ. Betul. Harus diukur dan dimodelkan lagi. Iya. Nah, itu temuan ya, temuan. Jadi memang gimana ya kalau di kita itu, tapi ya kalau sebagai pengusaha sih wajar dia daripada beli pasir di Bangka Belitung mahal, jauh, lebih mahal gitu, apalagi di Kepri lebih mahal, kenapa nggak yang cari yang paling dekat kan gitu. Betul, Ya. Pak. Jadi kalau semuanya hitungannya bisnis, itulah yang terjadi. Ya, nah jadi penting kalian pahami ya, kalian sebagai orang teknik itu memang kalau bicara bisnis pasti seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa nanti kita akan membayar mahal lingkungan yang rusak akibat kelakuan seperti itu ya. Jadi apabila yang dipertimbangkan itu hanya ekonomi ya, semata-mata gitu ya. Yang penting kan biayanya murah begitu. Sehingga nanti saya lebih untung gitu ya. Nah, tapi mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi atau risiko yang akan terjadi kerusakan lingkungan. Nah, itu menjadi catatan ya dalam kaitannya dengan pembangunan 17 pulau buatan di perairan Tanjung Priok. Ya. Silakan ada yang ingin mengomentari. Nah, kita belum bicara ini ya dampak terhadap masyarakat pesisir ya. Nah, tentu saja hampir bisa dipastikan ya. Ya tadinya kan di situ tempat ikan, terus sekarang jadi pulau. Loh ikannya lari kemana? Ya lari pasti nggak di situ lagi gitu kan. Nah paling tidak nanti dampak secara ini yang apa kita mikirnya yang simple gitu ya. Ikannya tidak di situ lagi ya. Artinya apa? Nanti nelayan itu akan menangkap ikan lebih jauh kan Pak Zul. Yeah. Semula bisa dekat di situ ya di sekitar di perairan di situlah. Nah, sekarang kalau itu nanti sudah jadi pulau, yang nggak mungkin ada ikan di situ lagi, pasti ikannya menjauh gitu. Nah, apa dampak ini? Saya jadi ingat pengalaman 2006 itu ya. Apa dampaknya kalau nelayan itu semakin jauh dari pantai untuk mencari ikan? Apa dampaknya? Ada yang bisa jawab? Ini bukan air mengalir ya, sejauh air mengalir, bukan. Ini sejauh nelayan itu menangkap ikan, apa dampaknya? Mereka akan mengeluarkan biaya untuk bahan bakar kapal itu lebih mahal. Itu yang jelas. Padahal di sisi lain ya, di perairan secara umum di Laut Jawa juga sebetulnya sudah termasuk kategori overfishing. Jadi overfishing itu kalau saya selalu mengatakan
di situ itu lebih banyak nelayannya ketimbang ikan yang mau ditangkap gitu. Lebih banyak nelayan daripada ikan yang mau ditangkap. Itu yang disebut dengan overfishing ya kalau istilah simpel saya. Jadi artinya memang daerah itu sudah tidak cukup nyaman lagi untuk menangkap ikan ya. Iya. Hasilnya sedikit sekali gitu ya. Nah, apalagi dengan adanya 17 pulau buatan, mereka harus semakin jauh lagi dari pantai ya. Nah, padahal kita tahu masyarakat pesisir ya, makanya tadi saya cerita tahun 2006 itu saya sempat mewawancarai nelayan yang sedang menangkap ikan di perairan Tanjung Priok karena waktu itu juga saya melaksanakan survei di sana ya. Jadi ternyata persoalan mereka itu ya, pertama pada waktu mereka berangkat, mereka sebetulnya nggak punya modal, Pak Zul. Jadi gimana? Ya mereka berhutang dulu untuk membeli bahan bakar, itu satu. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, ternyata kapal yang mereka bawa untuk melaut itu bukan punya sendiri, tapi punya toke katanya. Jadi punya kapal. Milik. Jadi mereka kalau ternyata ya kita mengenal di agraria itu agraria lagi di apa namanya di pertanian ya, di pertanian itu kita mengenal ada buruh tani ya. Jadi petani tapi buruh gitu. Jadi dia bukan pemiliknya. Nah, ini juga ternyata sama di laut, Pak Zul. Jadi mereka bukan pemilik kapal. Ya, mereka nelayan tapi bukan pemilik kapal. Akibatnya apa? Nanti penghasilannya itu bagi dua. Padahal di kapal itu ada tiga orang. Jadi bayangkan ya, kalau dia dapat 100%, 50% untuk pemilik kapal. Nah, 50% lagi mereka bagi tiga. Nah, belum itu dikurangi dulu hutang bahan bakar pada waktu mereka mau berangkat. Bayangkan itu. Ya, jadi memang sulit ya untuk dengan kondisi seperti itu, nelayan tradisional kita sangat sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya begitu. Dengan cerita seperti itu sebetulnya begini ya, itu urusan kita atau bukan gitu ya Pak Zul ya. Kita kalau sebagai apa namanya katakanlah tukang insinyur ya kita kan membangun ya, kita memberi kontribusi yang tadi itu ya. Misalnya dibutuhkan data batimetri, oke, kita sebagai ahli hidrografi bisa apa namanya melaksanakan survei untuk pengadaan data batimetri. Teknik lautan nanti untuk merancang galian timbunan sehingga nanti ya secara teknis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sebetulnya apa tanggung jawab kita atau siapa? Silakan, siapa yang mau memberi komentar, memberi pendapat? Silakan, Rizka coba, Rizka Dwi Silvia. Masyarakat yang terdampak ya Pak, itu tanggung jawabnya pemerintah yang melakukan reklamasi itu Pak. Pemerintah ya? Ya, sebetulnya gini, kembali lagi ya, kalau kita kaitkan dengan tugas pemerintah ya Pak Zul ya, sebetulnya pemerintah itu nggak neko-neko, tugasnya cuma satu, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, kan cuma dua itu Pak Zul. Makanya selalu kalau kita kaitkan dengan tujuan akhir dari pembangunan, kan cuma dua Pak Zul, aman sejahtera ya kan, jadi masyarakat itu aman gitu ya, aman gitu, dari segala macam ancaman, dari segala macam bencana dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ya sejahtera gitu, ya.